Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indrawati dari SD Muhammadiyah Kleco 1 Yogyakarta. Saya CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Kosim dan fasilitator Ibu Siti Saroh. Perkenankan, saat ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait praktik segitiga restitusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas, kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bisa kita awali dengan mengungkapkan kata-kata misalnya wajar hal itu dilakukan, atau misalkan kita memposisikan sebagai anak tersebut. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini akan kami sajikan satu contoh kasus yang terjadi di kelas saya. Kasusnya adalah sebagai berikut. Kegemaran Hesa adalah bermain bola. Setiap jam istirahat, Hesa selalu mengajak teman-temannya bermain bola. Sehingga setiap bel masuk kelas berbunyi, Hesa selalu masih asik bermain bola tanpa mengindahkan suara bel tanda masuk kelas. Hal ini menyebabkan Hesa selalu terlambat masuk kelas. Berikut ini adalah skenario praktik segitiga restitusi yang saya gunakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahan Hesa. Dalam skenario tersebut, saya menuliskan langkah-langkah segitiga restitusi yang saya gunakan untuk mengatasi masalah Hesa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu perhatikan, Hesa sering datang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat ya? Menurut Hesa, sering terlambat masuk kelas itu sebuah pelanggaran bukan? Baik, jika Hesa menyadari pelanggaran yang sudah dilakukan, membuat pelanggaran atau kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, berusaha memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Bisa setuju? Bisa. Mari kita cari solusinya bersama. Bisa sering terlambat masuk kelas, pasti ada alasannya. Mengapa bisa sering terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jika terlambat masuk kelas itu termasuk dalam keyakinan kelas. Jika terlambat masuk kelas bukan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang kamu terlambat? Menurut kamu itu tidak? Betul, menghargai waktu itu penting untuk kita. Jika kita belajar menghargai waktu, maka kita juga akan menghargai orang-orang di sekitar kita. Iya, nah, kamu anak yang baik dan mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini?
Ini adalah contoh kasus kedua yang juga terjadi di kelas saya. Salah seorang murid saya yang bernama Fatih penasaran bagaimana rasanya naik ke atas atap. Tanpa memikirkan resikonya, Fatih nekat naik ke atap lantai 3 dekat dengan toren air. Untungnya ada Pak Satpam yang melihatnya sehingga melaporkan ke guru kelas. Berikut ini adalah skenario praktik segitiga restitusi untuk mencari solusi permasalahan Fatih. Dalam praktik ini, dalam skenario ini, saya pertama kali melakukan menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Fatih tersebut adalah hal yang wajar karena seorang anak akan melakukan hal yang sama untuk memenuhi rasa penasarannya. Kemudian dia akan membela temannya yang mengajak ketika dia diancam atau tidak ingin kehilangan temannya. Selanjutnya, saya melakukan apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas dengan bertanya, apakah hal yang dilakukan Fatih tersebut sesuai dengan keyakinan kelas? Langkah terakhir yang saya tuliskan dalam skenario praktik segitiga restitusi bersama Fatih untuk menyelesaikan persoalan yang Fatih hadapi adalah dengan mengatakan jika yang dilakukan Fatih tersebut adalah hal yang sangat berbahaya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Laporan dari Pak Satpam, kalau Mas Fatih naik ke atap dekat toren air ya. Siapa yang mengajak Fatih? Mengapa kamu mau diajak sama Desa? Pasti kamu mau melakukan itu karena suatu alasan. Wajar kamu mengikuti ajakan Nisa. Ibu jika jadi kamu pun akan melakukan hal yang sama. Pasti ibu tidak mau jika kehilangan teman atau tidak punya teman. Menurut kamu, tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Berarti kamu tahu jika tindakan kamu itu tidak benar. Tetapi apakah kamu tahu resiko yang kamu lakukan itu? Saya tahu. Lalu, menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? Baik, kalau begitu. Jika kamu tahu hal itu berbahaya, apa yang harus kamu lakukan ketika nanti ada teman yang mengajak untuk berbuat yang membahayakan diri lagi? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf, saya berjanji tidak akan berbuat yang membahayakan diri, serta mengingatkan teman-teman untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Baik, Fatih, bagus sekali tindakan yang kamu ambil. Teruslah berbuat baik ya nak, tumbuhlah jadi anak yang saleh. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Saya Fatih Rizky Putra Mahendra, kelas 5 Fatona. Saya merasa senang diajak berbicara oleh Bu Guru. Saya jadi lega mengakui kesalahan saya, sehingga saya tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat membahayakan saya. Terima kasih telah menonton video demonstrasi kontekstual berbagi praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.